Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, siap belajar. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Anak-anak ikuti ibu ya. Angkat semua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, semoga dengan kita membaca doa pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak, jadi pembelajaran kita hari ini membahas tentang sumber daya energi beserta pemanfaatannya. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini di mana kalian mampu untuk memahami sumber daya energi dengan baik dan kalian juga mampu memahami bagaimana cara pemanfaatan sumber daya energi. Langsung saja kalian simak video penjelasannya. Halo anak-anak, jadi kita hari ini akan belajar tentang sumber daya energi. Sumber daya energi adalah sumber daya yang dapat diolah untuk memenuhi kebutuhan energi. Jadi, sumber daya energi dibagi menjadi dua, sesuai dengan ketersediaannya di alam. Nah, yang pertama, sumber daya yang dapat diperbarui. Yang kedua, sumber daya energi yang tidak dapat diperbarui. Baik, kita masuk ke yang pertama, yaitu tentang sumber daya energi yang dapat diperbarui. Nah, ada yang tahu tentang sumber daya energi yang dapat diperbarui itu apa? Jadi, sumber daya energi yang dapat diperbarui adalah sumber daya yang dapat dihasilkan kembali dalam waktu singkat. Nah, jadi jenis-jenis sumber daya energi yang pertama adalah air. Air adalah salah satu sumber daya energi yang dapat diperbarui, yang didapatkan dalam waktu singkat. Air mudah untuk didapatkan, yaitu melalui siklus air dari hujan atau melalui sungai-sungai dan bendungan. Yang kedua, angin. Jadi, angin termasuk dalam sumber daya yang dapat diperbarui karena angin tidak memiliki batasan. Angin selalu ada diperoleh dimanapun dan kapanpun. Angin dapat menjadi sumber daya energi karena memiliki aliran atau dapat bergerak. Angin dapat menggerakkan perahu. Angin juga dapat menggerakkan kincir untuk menghubungkan mesin pembangkit listrik. Yang ketiga, sinar matahari. Jadi, sinar matahari ini tidak akan pernah habis. Sumber sinar matahari tidak akan pernah habis ketika harinya cerah, maka sinar matahari akan selalu ada. Untuk sinar matahari juga dapat digunakan oleh manusia sebagai penghasil listrik dan pembangkit listrik tenaga surya dengan bantuan panel surya. Yang keempat, panas bumi. Jadi sumber panas bumi ini adalah yang dihasilkan melalui perut bumi yang menyimpan energi panas. Panas yang dihasilkan oleh perut bumi dapat menjadi sumber energi yang melimpah, dapat diperbarui dan bersifat ramah lingkungan. Yang kelima, biomasa. Jadi, biomasa adalah sumber daya energi yang dihasilkan dari bahan biogas dari yang makhluk hidup maupun yang mati. Biomasa dilakukan dalam pengolahan limbah pertanian dan dari kotoran hewan ternak.
Biomasa dapat menghasilkan energi listrik dan energi panas. Dan yang terakhir adalah biodiesel atau disebut juga biosolar. Adalah sumber energi terbarukan yang terbuat dari minyak nabati atau dari tumbuhan. Pembahasan selanjutnya adalah sumber daya energi yang tidak dapat diperbarui. Jadi, sumber daya energi yang tidak dapat diperbarui biasanya berupa bahan bakar fosil dihasilkan dari jasad makhluk hidup yang terkubur selama ratusan juta tahun di bawah permukaan bumi. Oleh karena itu, diperlukan waktu yang sangat lama dalam menghasilkan energi ini kembali. Jadi, contohnya yang pertama adalah minyak bumi. Minyak bumi terdapat di dalam perut bumi atau di dasar laut dalam bumi. Dan untuk menemukan sumber minyak bumi, diperlukan penelitian yang sulit dalam waktu yang cukup lama. Lalu ketika sumbernya sudah ditemukan, maka diperlukan mesin yang canggih untuk mendapatkan minyak bumi, sehingga minyak bumi cukup mahal untuk diperjualbelikan. Nah, selanjutnya adalah gas alam. Gas alam ini juga sama seperti minyak bumi, susah untuk didapatkan. Dan sumber daya energi gas alam tidak dapat diperbarui. Gas alam menjadi sumber daya energi yang dapat menjadi bahan bakar untuk menggerakkan mesin, baik mesin kendaraan maupun kompor di rumah. Dan sumber daya energi yang terakhir adalah batu bara. Untuk mendapatkan batu bara, maka perlu adanya tambang yang diperoleh dengan cara digali. Batu bara merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Ketika dipakai, batu bara akan habis, dan untuk batu bara ini, jika dilakukan pembakaran, maka akan menghasilkan polusi udara yang kurang baik. Materi selanjutnya yaitu pemanfaatan sumber daya energi. Ada yang tahu bagaimana pemanfaatan sumber daya energi? Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana pemanfaatan sumber daya energi. Nah, jadi sumber daya energi itu diolah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Adapun berbagai cara yang dilakukan manusia untuk memanfaatkan sumber daya energi itu ada dua. Yang pertama yaitu bahan bakar. Nah, jadi bahan bakar ini berupa minyak bumi. Bahan bakar minyak bumi ini digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor atau berbagai mesin lainnya. Contoh pemanfaatan sumber daya energi ini sebagai bahan bakar ada 3 jenis. Jenis yang pertama yaitu minyak bumi. Contohnya seperti bensin, aspal, dan parafin. Nah, bensin itu pemanfaatannya sebagai bahan bakar kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor. Kemudian yang kedua, aspal. Aspal itu pemanfaatannya sebagai bahan pelapis jalan raya. Yang ketiga, parafin. Pemanfaatannya sebagai bahan baku pembuatan lilin. Adapun jenis sumber daya energi yang kedua yaitu gas alam. Pemanfaatannya sebagai bahan bakar kendaraan dan untuk memasak. Yang ketiga, batu bara. Pemanfaatannya sebagai pembangkit listrik serta bahan bakar industri, logam, dan semen. Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya energi yang kedua, pembangkit listrik. Adapun contoh pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber daya energi antara lain, yang pertama, pembangkit listrik tenaga air yang berada di Sigura-gura, Sumatera Utara. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga uap yang berada di Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Kemudian yang ketiga, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin yang berada di Sidrap, Sulawesi Selatan. Yang keempat, pembangkit listrik tenaga uap yang berada di Priok, Jakarta Utara. Yang kelima, pembangkit listrik tenaga uap yang berada di Tanjung Kasam, Kepulauan Riau. Kemudian, selanjutnya pembangkit listrik tenaga gas yang berada di Trisakti, Kalimantan Selatan. Yang terakhir, pembangkit listrik tenaga air yang berada di Gajah Mungkur, Jawa Tengah.
Selanjutnya, kita akan membahas bagian C, yakni pengaruh pemanfaatan sumber daya energi. Pengaruh tersebut terjadi dalam beberapa bidang berikut ini. Yang pertama, yaitu ada pengaruh terhadap kehidupan sosial, antara lain sebagai berikut: A. Penggusuran lahan. B. Perubahan penggunaan lahan. Maksudnya adalah ketika sebelumnya penduduk ada yang berprofesi sebagai petani, berkebun, atau beternak, setelah fungsi lahan diubah menjadi daerah pertambangan, maka mata pencaharian mereka tentu akan berubah. Mereka kemudian beralih profesi atau pekerjaan di perusahaan tambang atau menjadi penambang liar. Yang kedua, ada pengaruh terhadap lingkungan. Nah, pengaruhnya tersebut ada 3. Yang pertama, atau bagian A, kerusakan lingkungan. Contohnya adalah erosi tanah, hilangnya sumber air, dan penggundulan hutan. Yang B, ada pencemaran udara. Meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor mengakibatkan atau meningkatkan pencemaran di udara. Yang C, terganggunya makhluk hidup. Contohnya adalah kebocoran minyak bumi dapat menyebabkan matinya tumbuhan dan hewan di laut. Yang ketiga, ada pengaruh terhadap kehidupan ekonomi. Nah, di sini antara lain yang A, ada perkembangan dalam bidang industri. Yang B, penyerapan tenaga kerja. Maksudnya meningkatnya kegiatan industri akan memberikan peluang kerja bagi masyarakat. Yang C, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terutama yang bernilai ekspor, dapat meningkatkan pendapatan negara. Yang D, ada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan sumber penghasilan yang semakin meningkat. Yang E, atau yang terakhir, menipisnya sumber daya energi yang tidak dapat diperbaharui karena terus-menerus dipakai dan meningkatnya pengguna sumber energi, maka persediaan sumber energi ini akan semakin menipis atau sedikit. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu cara menghemat penggunaan sumber daya energi. Di sini ada beberapa cara untuk menghemat penggunaan sumber daya energi. Yang pertama yaitu menghemat penggunaan listrik. Listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik. Sumber daya energi yang digunakan untuk pembangkit listrik diantaranya adalah minyak bumi dan batu bara. Semakin banyak energi listrik yang digunakan, semakin banyak pula minyak bumi dan batu bara yang digunakan. Akibatnya, persediaan minyak bumi dan batu bara akan semakin menipis dan lama-kelamaan menjadi habis. Untuk menghemat penggunaan listrik, kita dapat melakukan cara-cara berikut. Yang pertama, apa nih anak-anak? Mematikan lampu sebelum tidur. Yang kedua apa? Mematikan lampu ketika siang hari. Yang ketiga, mematikan peralatan elektronik saat tidak digunakan. Cara yang kedua yaitu menggunakan sepeda atau kendaraan umum. Bahan bakar minyak merupakan bahan bakar kendaraan bermesin seperti sepeda motor, mobil, atau bis. Semakin banyak kendaraan bermesin yang digunakan, semakin banyak pula minyak bumi yang digunakan. Oleh karena itu nih anak-anak, kita hendaknya menghemat penggunaan bahan bakar minyak dengan cara-cara berikut. Yang pertama, menggunakan kendaraan umum apabila bepergian dengan teman atau orang tua. Yang kedua, berjalan kaki atau naik sepeda ke sekolah atau tempat yang dekat. Yang ketiga, memilih pergi ke sekolah menggunakan mobil jemputan daripada mobil pribadi. Cara yang ketiga yaitu menggunakan sumber daya energi alternatif. Sumber daya energi alternatif adalah sumber daya yang dapat menggantikan penggunaan minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Contoh sumber daya energi alternatif antara lain air, angin, biomasa, dan panas bumi yang sudah kita bahas sebelumnya. Penggunaan sumber daya energi alternatif yang dapat kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama,
mengeringkan pakaian di bawah sinar matahari untuk mengurangi penggunaan pengering pada mesin cuci. Yang kedua, menggunakan biogas dari biomasa untuk memasak sebagai pengganti gas. Yang ketiga, menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik. Nah, anak-anak, jadi kesimpulan dalam pembelajaran hari ini yaitu sumber daya energi sangat dibutuhkan oleh manusia. Nah, sumber daya energi yang paling banyak dilakukan dalam beraktivitas oleh manusia yaitu minyak bumi dan batu bara. Nah, sampai sini kalian paham mengenai sumber daya energi? Baik, karena kalian sudah paham, untuk tugas minggu depan Ibu minta kalian cari sumber daya energi di lingkungan sekitar kalian dan cari bagaimana cara pemanfaatannya. Dan nanti kalian kumpulkan. Nah, baiklah, karena pembelajaran kita sudah selesai, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Semoga pembelajaran tadi dapat bermanfaat untuk kalian semua. Aku akhiri, salah hilafnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.